Metode inkremental. Apa itu metode inkremental? Pernah nggak sih kalian ngerjain sesuatu secara bertahap, kayak nyusun puzzle satu persatu atau bangun rumah dari batu bata? Nah, konsep kayak gitu juga dipakai dalam dunia pengembangan software. Namanya metode inkremental. Jadi, metode inkremental itu salah satu cara buat ngembangin software dalam proses yang disebut Software Development Lifecycle atau SDLC. Di sini pengembangan dibagi jadi beberapa bagian kecil yang disebut increment. Nah, setiap increment ini adalah bagian dari sistem yang udah bisa langsung diuji dan bahkan bisa dipakai. Jadi, kita bisa bangun software secara pelan-pelan tapi tetap terarah. Dan yang penting, tiap bagian yang selesai itu udah bisa langsung dimanfaatin. Gimana sih cara kerjanya? Yuk kita bahas tahap-tahapannya. Pertama, requirement analysis. Di tahap awal ini, tim developer bakal ngumpulin semua kebutuhan dari projectnya. Misalnya, fitur-fitur apa aja yang harus ada, batasannya apa, dan sumber daya apa aja yang dibutuhin. Semua info ini ditulis dalam dokumen yang namanya Software Requirement Specification atau SRS. Dan yang pastinya harus disetujui dulu sama klien. Kedua, desain dan development. Setelah tahu kebutuhannya, lanjut ke desain sistem. Tim bakal nyusun desain berdasarkan isi dari SRS tadi. Desain ini dituangkan dalam dokumen Design Document Specification atau DDS dan jadi panduan utama pas ngoding nantinya. Ketiga, coding. Nah, ini bagian yang paling ditunggu para programmer. Di tahap ini, kode program mulai ditulis sesuai desain yang sudah disiapin. Pengembangannya dilakukan bertahap sesuai urutan increment yang udah direncanain tadi nih. 4. Testing dan implementation. Setelah satu increment selesai di coding, langsung dites deh. Dicek apakah ada bug atau error. Kalau udah oke dan lolos pengujian, increment itu digabung ke sistem utama dan bisa langsung dipakai user. Tapi kenapa sih kita harus pakai metode increment? Nah, ada banyak keuntungan dari metode ini yang bikin cocok banget buat tim-tim developer zaman sekarang nih. Pertama, lebih fleksibel karena tiap increment bisa diuji dan diperbaiki dulu sebelum lanjut ke bagian selanjutnya. Jadi nggak terlalu ribet kalau ada perubahan mendadak. Yang kedua, resiko lebih kecil karena dibangun bertahap, resiko error bisa diminimalisir. Jadi, kalau ada masalah, kita bisa tangani lebih cepat dan spesifik. Ketiga, cepat kasih hasil ke pengguna. Fitur-fitur yang udah selesai bisa langsung dirilis, jadi pengguna nggak harus nunggu semua beres baru bisa nyoba. Asik kan? Tapi ya nggak ada metode yang sempurna. Increment method juga punya tantangan. Pertama, butuh perencanaan yang matang. Kalau perencanaan kurang oke, bisa-bisa tiap increment jadi nggak nyambung dan malah bikin ribet. Kedua, biaya bisa membengkak, soalnya tiap increment harus diuji dan diintegrasiin lagi. Jadi kalau timnya nggak kompak atau koordinasinya kurang, bisa buang waktu dan biaya. Bayangin deh, kalian lagi bikin aplikasi e-commerce, di increment pertama, kalian cuma bikin fitur basic kayak list produk atau checkout. Increment berikutnya, nambahin fitur pembayaran online. Lalu di increment selanjutnya, ada fitur refill pelanggan. Lama-lama aplikasinya makin lengkap bukan? Jadi kalau kalian pengen ngembangin software secara bertahap, lebih minim resiko dan cepat kasih hasil ke pengguna, metode inkremental bisa jadi pilihan yang tepat, terutama buat kalian para developer yang suka cara kerja rapi dan terstruktur tapi tetap fleksibel.